Air mata Arumi. Sepanjang perjalanan pulang dari kediaman Adiguna, Arumi tak henti-hentinya menangis. Bibirnya terkatup sempurna, berusaha agar suara isakan itu tidak terdengar, tetapi usahanya sia-sia. Burhan tetap dapat mendengar suara rintihan wanita itu, pilu dan menyayat kalbu. Sudah kuduga, pasti kejadiannya akan sama seperti 1 bulan lalu. Dulu ada Pak Mahes yang dapat menenangkan Ibu Rumi, tetapi hari ini, siapa yang akan menghiburnya? Batin Burhan. Pria yang duduk di balik kemudi menghembuskan napas dengan kasar, sambil melihat kondisi Arumi dari kaca spion yang ada di depan. Sejujurnya Burhan kecewa atas perlakuan Naila terhadap Arumi. Bukannya pria itu ingin membela sang majikan, tetapi sebagai manusia yang memiliki perasaan, dia tidak tega melihat wanita sebaik Arumi tersakiti hanya karena belum bisa memberikan keturunan. Memiliki keturunan merupakan impian semua keluarga, begitupun dengan Arumi. Burhan tahu, perjuangan wanita itu untuk bisa hamil. Segala macam cara sudah dilakukan, namun sebagai manusia biasa, Arumi tidak bisa berbuat apa-apa. Jika Sang Maha Pencipta sendiri belum memberikan izin padanya untuk bisa hamil dan melahirkan. Tidak tega melihat Arumi semakin larut dalam kesedihan, Burhan memberanikan diri untuk berbicara dengan wanita itu. "Bu, apakah Anda mau saya antar bertemu Mbak Rini? Seingat saya hari ini dia tidak ada jadwal praktek." "Tidak, kita langsung pulang saja," tolak Arumi, disela isak tangis. Hanya membutuhkan waktu 30 menit, Arumi sudah tiba di depan pekarangan rumahnya. Tanpa mengucapkan sepatah kata, wanita itu segera berlari masuk ke dalam. "Bu Rumi, Kalimat yang diucapkan oleh Mbak Tini tidak sempat diselesaikan, sebab Arumi sudah bergegas naik ke lantai atas. "Pak Bu Rumi kenapa?" tanya Mbak Tini ketika melihat Burhan meletakkan kunci mobil di atas meja di teras rumah. "Biasa Mbak, perselisihan antara mertua dan menantu," jawab Burhan santai. Setiap kali membicarakan peringai Naila, pria yang dulu berprofesi sebagai juru parkir di salah satu pusat perbelanjaan itu menjadi emosional, karena Naila selalu menyinggung perasaan wanita baik seperti Arumi. Mbak Tini menggelengkan kepala. Pantas saja Bu Rumi menangis. Toh lisan Nyonya Naila tidak pernah dijaga setiap kali bertemu menantunya. Begitulah Mbak, kalau manusia sudah terlalu benci pada seseorang. Di mata Nyonya Naila, Bu Rumi selalu salah, walaupun majikan kita bersikap baik, tulus menyayangi dan mencintai wanita itu, keluh Burhan. Bahaya ya, Pak, apabila Nyonya Naila terus-menerus mendesak Bu Rumi untuk memberikan pewaris. Bisa-bisa Bu Rumi tertekan dan malah jiwanya terganggu. Hus, jangan bicara sembarangan kamu. Bagaimana kalau terdengar Bu Rumi? Sergah Burhan. Merasa telah mengucapkan kata-kata yang tidak baik, Mbak Tini memukuli bibirnya dengan telapak tangan. Ya Allah, ini mulut kenapa tidak bisa diam? Direm. Duh, kalau terdengar Bu Rumi dia pasti semakin sedih. Lebih baik kita doakan saja. Semoga masalah keluarga ini cepat selesai. Himbau pria itu. Iya Pak, amin. Kemudian Mbak Tini melanjutkan pekerjaannya. Wanita itu menyapu halaman rumah karena banyak daun-daun yang berguguran akibat angin kencang. Sementara Burhan beristirahat sejenak sebelum mengantarkan kembali Arumi dinas di rumah sakit. Setelah sampai di kamar utama, Arumi segera membanding tubuhnya di atas kasur. Wanita itu membenamkan wajah di bawah bantal sambil menangis. Mah, kenapa Mama jahat padaku? Salahku apa hingga Mama sangat membenciku? Air mata Arumi semakin deras mengalir. Dia menangis terseduh, mengeluarkan rasa sakit akibat perkataan Naila. Hanya karena aku belum bisa memberikan cucu, Mama tega membentak dan mengusirku di hadapan Kayla. Arumi kembali menangis, mengeluarkan isi hati yang dipendam olehnya selama ini, hingga spray berwarna putih itu basah oleh air mata. Tepat pukul 9 malam, deru mesin mobil Mahesa terdengar memasuki halaman rumah. Pria itu baru saja pulang dari kantor. Sebenarnya, dia sudah pulang sejak sore tadi, tetapi karena ada urusan penting, menyebabkan Mahesa harus pulang terlambat dari biasanya. Dengan menjinjing tas kerja, pria berusia 28 tahun masuk ke dalam rumah. Setiap kali Arumi tidak dinas di rumah sakit,
Wanita itu akan berdiri dengan anggun, berpakaian rapi, serta berdandan cantik untuk menyambut Mahesa. Namun, kali ini sosok istri tercinta tidak menyambut kepulangannya. "Mbak, di mana istriku?" tanya Mahesa seraya melonggarkan ikatan dasi yang melilit di leher. "Ibu ada di kamar, sedang istirahat. Sejak tadi siang belum keluar kamar, bahkan masakan yang saya masak tidak disentuh sama sekali." "Bapak mau makan malam?" "Tidak, Mbak, saya sudah makan sebelum pulang ke rumah." Kemudian Mahesa menarik napas dalam sambil berkata, "Tolong kamu hangatkan makanan yang di atas meja. Saya akan meminta Bu Rumi untuk makan." Lalu Mahesa meninggalkan Mbak Tini yang sedang bersiap menghangatkan makanan untuk Arumi. Dengan langkah gontai, Mahesa menaiki anak tangga, lalu berjalan menuju kamar utama. Ketika dia masuk ke dalam kamar, suasana gelap gulita, hanya sinar rembulan yang menerobos masuk lewat vitrage jendela. Meski pencahayaan sangat minim, tetapi netra pria itu menangkap sosok wanita tengah tertidur pulas di atas ranjang empuk berukuran king size. Perlahan Mahesa mendekati istrinya, lalu duduk di tepi ranjang. Manik coklat pria itu terus memandangi wajah pucat wanita yang terbaring di atas ranjang. Walau dalam keadaan temaram, namun pria itu bisa melihat kesedihan mendalam di wajah Arumi. "Aku sudah pernah bilang, jangan pernah datang ke rumah itu jika tidak bersamaku," ucap Mahesa lirih, seraya menyingkirkan anak rambut yang menghalangi wajah wanitanya. Arumi membuka mata secara perlahan, merasakan sentuhan lembut penuh cinta dari sang suami. Tatapan mata wanita itu beradu dengan mata Mahesa, yang memandanginya dengan sorot mata lembut. "Bagaimana keadaanmu? Apakah sudah jauh lebih baik?" tanya Mahesa, seraya membelai pipi Arumi. "Sudah mendingan, Mas." Wanita itu duduk sambil bersandar di kepala ranjang. "Tumben, jam segini baru pulang. Lembur lagi." Mahesa menghela napas kasar. Pertanyaan terakhir Arumi menyulut emosi pria itu. Dengan kasar dia melemparkan jas kerja yang teronggok di sampingnya ke sembarang arah. "Kamu jangan memancing emosiku, Rumi," teriak Mahesa dengan intonasi tinggi. Arumi membulatkan mata menyaksikan perubahan sikap suaminya itu. Kedua alis saling bertaut, dan tak terasa air matanya meleleh di pipi. Lagi-lagi Mahesa berteriak, padahal dia hanya bertanya, tetapi mengapa? Pria itu tersinggung. "Aku hanya bertanya, tetapi kenapa kamu malah berteriak? Bukankah tadi pagi kamu berjanji tidak akan membentakku lagi?" tanya Arumi dengan suara parau. "Iya, aku memang sudah berjanji. Tetapi, jika kamu terus-menerus curiga padaku, apakah aku harus diam saja?" Mahesa bangkit dari ranjang dan berdiri di tengah suasana temaram di bawah sinar rembulan. "Sikapmu ini menunjukkan bahwa kamu sudah tidak mempercayaiku lagi. Tentu saja aku percaya padamu, namun gerak-gerikmu ini membuatku curiga." "Terserah padamu, yang pasti aku tidak suka dicurigai, apalagi sampai kamu memata-mataiku." Kemudian Mahesa pergi meninggalkan Arumi, masuk dalam kamar mandi, mengguyur tubuhnya di bawah air shower. "Gawat, jangan sampai Arumi curiga padaku. Pokoknya mulai besok aku harus berhati-hati dalam bertindak." Sementara itu Arumi mengusap air mata yang meluncur di antara kedua pipi. Luka di hati akibat perlakuan kasar mertuanya belum sembuh. Kini Mahesa malah menaburkan garam di atas luka yang sama. Perih, sakit, dan kecewa melebur menjadi satu, membuat dada wanita itu semakin sesak. "Kalau memang tidak menyembunyikan sesuatu, seharusnya kamu bersikap biasa saja, Mas," lirihnya. Tak lama berselang, pintu kamar mandi terbuka, kemudian disusul Mahesa keluar, mengenakan handuk yang menutupi bagian tubuhnya. Pria itu berjalan ke arah walk-in closet. Setelah mengenakan pakaian, pria itu meraih telepon genggam yang tergeletak di atas nakas. "Malam ini aku akan tidur di kamar tamu. Selamat malam." Mahesa berlalu begitu saja, tanpa menoleh sedikit pun ke arah Arumi. Perang dingin masih saja terjadi di antara Arumi dan Mahesa. Pagi itu keduanya seperti orang asing yang tidak saling mengenal. Biasanya sepasang suami istri itu akan sarapan bersama di ruang makan, sambil bercengkrama sebelum melakukan aktivitas. Tetapi untuk hari ini tidak. "Bapak tidak sarapan dulu. Bu Rumi sudah menyiapkan makanan di atas meja makan,"
Tanya Mbak Tini ketika dia keluar dari dapur. Wanita itu melihat Mahesa sudah rapi dengan setelan jas dan dasi yang melilit di leher. Saya tidak lapar, ucap Mahesa dingin. Pria itu berlalu begitu saja. Tatapan mata fokus ke depan seolah dia tidak menyadari kehadiran Mbak Tini yang sedang membeku di tempat dengan kedua tangan membawa wadah nasi goreng berukuran besar. Hari ini Mahesa lebih memilih berangkat ke kantor pagi-pagi sekali tanpa menyentuh makanan yang sengaja dimasak oleh Arumi. Loh, Bapak kemana Mbak? Tanya Arumi keheranan sebab dia tidak melihat suami tercinta duduk di kursi makan. Nyonya, Bapak sudah berangkat ke kantor, jawab Mbak Tini ragu. Arumi melirik ke arah meja makan, wadah nasi piring masih dalam keadaan penuh. Peralat makan masih ada di posisi sebelumnya. Itu artinya Mahesa tidak muncul sedikit pun makanan yang dimasak oleh wanita itu. Ada seburat rasa kecewa di hati karena suami tercinta tidak mencicipi masakannya. Ya sudah, tidak apa-apa, mungkin Mas Mahes belum lapar. Arumi mencoba menghibur diri. Mbak, seperti biasa, kamu sisihkan juga untukmu dan Pak Burhan. Kemudian wanita itu menarik kursi lalu duduk dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Hari ini untuk pertama kalinya, aku sarapan tanpa ditemani kamu, Mas, batin Arumi. Sementara itu, Mahesa sudah berada di dalam mobil. Dia mengeluarkan ponsel dari saku jas, kemudian mengetikkan sebuah pesan kepada seseorang. Baby, aku akan ke apartemenmu sekarang. Berdandanlah secantik mungkin, karena suasana hatiku sedang kacau. Setelah pesan itu terkirim, dia membuka akun media sosial milik seorang gadis. Lama Mahesa memandangi foto gadis itu, hingga tersadar bahwa ada seorang yang sedang menatapnya dengan tatapan sinis. Apapun yang kamu lihat dan dengar, anggap semua tidak pernah terjadi. Kalau sampai tersebar gosip yang menjatuhkan nama baik Adiguna, bersiaplah menerima hukuman dariku. Ada nada mengancam dari perkataan yang diucapkan oleh pria itu. Aldo bergeming, tak berani menjawab sebab jika dia membuka mulut, maka karir dan nasib keluarganya akan menjadi taruhan. Oleh sebab itu dia hanya bisa pasrah melihat ketidakadilan terjadi di depan mata. Terlalu asyik memandangi foto seorang gadis, Mahesa tidak sadar bahwa kini mobil yang ditumpanginya sudah memasuki sebuah apartemen mewah di pusat ibu kota. Aldo menghentikan mobil milik Mahesa di depan pintu masuk apartemen. Pak Mahes, kita sudah sampai. Mahesa merapikan jas, dasi dan lalu turun dari mobil. Kamu tunggu saja di sini, 2 jam lagi saya kembali, ujar pria itu sebelum masuk ke dalam gedung apartemen. Pria itu masuk ke dalam gedung tanpa merasa bersalah, karena telah mengecewakan istri tercinta yang sudah susah payah menyiapkan menu sarapan untuk dirinya. Saat dia melewati meja resepsionis, 2 orang wanita berpenampilan menarik dengan rambut disanggul ala pegawai, Pragawati menyapa pria itu dengan ramah. Selamat pagi Pak Mahesa. Mahesa hanya menganggukkan kepala tanpa membalas sapaan mereka. Tiba di depan pintu lift, pria itu menekan tombol angka 11. Perlahan lift itu membawa tubuh Mahesa naik menuju sebuah kamar yang selama 3 bulan belakangan menjadi rumah kedua bagi pria itu. Tak perlu membutuhkan waktu lama, kini Mahesa sudah ada di depan pintu sebuah kamar. Beberapa detik kemudian, pintu itu terbuka dan seorang gadis cantik tinggi semampai dengan body bag gitar Spanyol berdiri menyambut kedatangan Mahesa. Morning baby, ucap gadis itu dengan suara yang dibuat sesensual mungtan. Gadis itu menggunakan pakaian serba minim, kaos ketat berwarna putih dipadu dengan rok mini di atas lutut, membuatnya semakin seksi. Dengan gerakan cepat, ia menarik lengan Mahesa hingga posisi keduanya saling berpelukan. Sementara itu, di tempat lain tetapi di kota yang sama, Arumi baru saja tiba di rumah sakit. Wajah wanita itu murung dengan mata sedikit sembab akibat semalaman dia menangis seorang diri di kamar. Pagi itu Arumi bertukar shift dengan Dokter Amelia, sebab kemarin siang dia terlalu lelah untuk melangkahkan kaki menuju bangunan megah bak Hotel Bintang 5, tempat yang selama 3 tahun belakangan ini menjadi tempat wanita itu mencari rezeki untuk membantu perekonomian keluarga. Selamat pagi Dokter Arumi, sapa salah satu perawat yang kebetulan berpapasan dengannya. Wanita itu memaksakan tersenyum meski hati terluka. Selamat pagi Sus. Kemudian dia melangkah maju masuk ke dalam ruangan. Ruangan itu cukup luas, mampu menampung sekitar 5 orang dokter sekaligus.
Ruangan berukuran 5 kali 5 meter persegi, diperuntukkan khusus bagi dokter yang bertugas. Namun jika ada dokter yang ingin istirahat seusai melakukan tindakan operasi, pihak rumah sakit pun sudah menyediakan. Tempatnya berada tepat di belakang meja perawat. Arumi segera meletakkan semua barang bawaan di dalam loker kemudian menguncinya. Wanita itu mengambil snelly atau yang biasa disebut jas dokter berwarna putih dari dalam lemari, serta tak lupa stetoskop dia gantungkan di leher sebagai ciri khas orang dokter. "Dokter," seru seseorang dari balik pintu. Sontak suara wanita itu membuat Arumi terperanjat. Karena derap langkahnya nyaris tak terdengar. "Astaga, kamu kenapa masuk ke dalam ruangan tidak mengetuk pintu dulu?" Arumi mengusap dada. Detak jantung wanita itu berdegup semakin cepat akibat suara seseorang dari balik pintu. Wanita itu malah cengengesan. "Maaf dok, saya terlalu tergesa-gesa hingga lupa mengetuk pintu. Lain kali biasakan untuk mengetuk pintu dulu sebelum masuk ruangan. Untung saja saya tidak memiliki riwayat penyakit jantung. Jika tidak, bisa-bisa saya berubah menjadi pasien, bukan lagi dokter yang akan mengoperasi pasien," cecar Arumi. Lagi-lagi wanita berseragam putih itu terkekeh. "Iya deh, saya minta maaf. Lain kali tidak akan terulang lagi, janji." "Ya sudah, ada apa kamu kesini? Apakah ada operasi mendadak sehingga kamu harus lari terbirit-birit masuk ke ruangan ini sampai lupa mengetuk pintu?" Sasha, perawat berseragam putih itu melangkah masuk ke dalam. "Bukan dokter, saya kesini ingin menyampaikan pesan dari dokter Firdaus." Arumi mengikat rambut panjang hingga tergerai dengan karet, lalu mengikatnya dengan model cepol ala gadis Korea, hingga memperlihatkan leher cincang putih dan mulus. "Pesan apa?" "Pesan agar seluruh dokter yang bertugas pagi ini berkumpul di aula, karena ada hal penting yang ingin disampaikan oleh beliau." Arumi menautkan kedua alis, menerka-nerka hal penting apa yang akan disampaikan oleh Firdaus. Pria parubaya itu merupakan kepala direktur rumah sakit sekaligus pemilik rumah sakit tempat wanita itu bekerja. Muhammad Firdaus atau yang biasa dipanggil Dr. Firdaus adalah sosok pemimpin yang tegas dan berwibawa sehingga hampir seluruh karyawan rumah sakit segan kepada pria itu. Arumi terdiam sejenak. "Mungkinkah ini berkaitan dengan pengumuman kepala bangsal baru?" gumamnya. "Ya sudah, kamu boleh kembali bekerja. Terima kasih, Suster Sasha." "Baik dokter, kalau begitu saya permisi dulu." Lalu Sasha menutup pintu ruangan meninggalkan Arumi yang sedang merapikan tatanan rambut serta riasan di wajah The International Hospital. "Dokter Arumi, kenapa? Kok wajahnya murung dan mata sedikit sembab? Ada masalah di rumah?" tanya salah satu kenalan Arumi yang berprofesi sebagai dokter di IGD. Arumi tidak sengaja bertemu dengan wanita itu ketika berpapasan di koridor rumah sakit menuju aula. "Tidak apa-apa, hanya sedikit lelah karena akhir-akhir ini banyak pasien yang harus dioperasi," ujar Arumi berbohong. Wanita itu berusaha menyembunyikan kebenaran perihal rumah tangganya. Akan sangat memalukan jika aib rumah tangga dia bersama Mahesa menjadi konsumsi publik. Naura, rekan sejawat Arumi, memandangi wajah wanita itu dengan seksama. Biarpun tugas seorang dokter itu merupakan tugas mulia, tetapi menjaga tubuh agar tidak sakit dan kelelahan juga sangat penting, dok. Jangan sampai karena terlalu sibuk hingga kita melalaikan kesehatan. Arumi tersenyum, dipaksakan seraya berkata, "Terima kasih atas saran dokter Naura." Setibanya di aula, Arumi tampak ragu karena melihat pemandangan di depan sana. Ruangan itu sudah dipadati puluhan orang dokter dari berbagai macam poli yang ada di rumah sakit. Mereka berkumpul menjadi satu dalam ruangan yang sudah dihias semenarik mungkin. "Ayo dok, kenapa diam saja di situ?" Naura menoleh ke belakang kalau melihat rekan sejawatnya masih mematung di ambang pintu. Dengan ragu dia berkata, "Saya kurang nyaman berada di lingkungan yang ramai dengan kondisi fisik seperti ini." "Memangnya orang lain akan memperhatikan mata sembab dokter? Sudah, ayo masuk." Kemudian Naura menarik tangan Arumi dan mereka jalan bersisian menuju kursi yang sudah disediakan. Sebenarnya Arumi tidak terlalu memperdulikan tatapan aneh yang akan ditujukan padanya dengan kondisi wajah serta mata sembab, melainkan dia merasa kurang nyaman berada di tempat yang ramai, sedangkan hatinya
tengah bersedih. Yang ada acara itu akan terasa hambar karena wanita itu tidak bisa berbaur, bercengkrama dengan teman sejawatnya. Beberapa menit kemudian, tibalah acara tersebut dimulai. Dr. Firdaus maju ke depan dengan senyum sumringah. Pria parubaya itu berkata, "Selamat pagi semua, terima kasih. Saya ucapkan, karena rekan semua bersedia hadir dalam acara ini. Pada kesempatan ini, saya sengaja mengundang rekan semua untuk hadir dalam acara, menyambut kedatangan dokter baru yang akan menjadi salah satu bagian dari keluarga Persada International Hospital. Untuk itu mari kita sambut Dr. Ryan." Suara gemuruh tepuk tangan menggema memenuhi seluruh ruangan aula rumah sakit. Disusul sosok pria berwajah tampan rupawan dengan sorot mata dingin, melangkah maju ke depan lalu berdiri di samping Firdaus. Mungkin beberapa dari dokter senior yang hadir di sini sudah tidak asing lagi dengan pria yang berdiri di samping saya. "Benar kan?" tanya Firdaus lewat pengeras suara. "Iya, pria yang berdiri di hadapan kalian adalah Dr. Ryan, putra sulung saya. Dia baru saja kembali dari Jepang setelah menyelesaikan studinya di negeri Sakura. Putra saya bekerja di sana selama 3 tahun dan memutuskan kembali ke Indonesia untuk membantu rumah sakit ini dengan membawa ilmu serta pengetahuan di bidang kedokteran yang bisa diterapkan di rumah sakit ini," ucap Firdaus dengan penuh rasa bangga. Terlihat dari rona wajah bersinar, senyum sumringah yang tak pernah pudar sedari tadi. "Dr. Ryan, silahkan perkenalkan dirimu." Firdaus mempersilahkan putra sulungnya memperkenalkan diri, lalu menyerahkan mic untuk digunakan oleh pemuda itu untuk berbicara di depan umum. Dengan wajah datar tanpa seulas senyum, pria itu berkata, "Halo, perkenalkan nama lengkap saya, Muhammad Ryan Firdaus. Kalian boleh memanggil saya Dr. Ryan. Mohon bimbingan dan kerjasamanya dari semua dokter di sini," ucap Ryan, seraya membungkuk hormat. Firdaus terkesima oleh sikap sang putra. Pria itu menepuk-nepuk pundak Ryan. "Dr. Ryan ini adalah dokter spesialis jantung. Dia akan saya tempatkan di poli bedah menjabat sebagai wakil direktur menggantikan Dr. Lena yang sudah pensiun serta mengisi posisi sebagai kepala bangsal juga." Jantung Arumi rasanya mencelos saat mengetahui posisi yang diincar olehnya selama ini sudah diberikan pada orang lain. Dengan sedikit emosi wanita itu mendongakkan kepala lalu menatap ke depan. Netranya menangkap sosok pria yang tak asing baginya. Pria itu, bukankah dia... Oh astaga, dia pria yang kemarin tidak sengaja kutabrak, gumam Arumi. Seketika wajah wanita itu memucat, keringat dingin mulai membasahi kening Arumi. Dengan tangan gemetar, dia meraih gelas air putih yang ada di hadapannya. "Dokter Umi, kamu baik-baik saja?" Naura yang duduk di samping kursi Arumi cemas melihat wajah rekan kerjanya itu pucat pasi, bagaikan mayat ditambah sebutir peluru berukuran sebiji jagung meluncur dari pelipis wanita itu. "Iya, aku baik-baik saja," jawab Arumi terbata. Tatapan mata Arumi kembali diarahkan ke depan. Di saat yang bersamaan, tatapan mata orang Ryan mengarah kepadanya. Kedua insan beda jenis kelamin itu beradu pandang. Refleks Arumi menelan saliva dengan susah payah. "Bisa mati aku kalau dia ingat siapa aku," batin wanita itu. Tidak ingin terlalu lama memandangi wajah pria tampan di depan sana, Arumi mengarahkan pandangan ke arah lain, guna menetralkan kembali pikirannya yang sempat kacau. "Baiklah, sekian perkenalannya hari ini. Silakan dinikmati hidangan yang sudah tersedia." Lalu Firdaus dan Ryan turun dari atas panggung, menemui beberapa dokter senior untuk menyapa, sementara dokter yang lain langsung menyerbu meja prasmanan. Begitupun dengan Arumi dan Naura. "Aku tidak menyangka Dokter Firdaus memiliki putra tampan seperti Dr. Ryan." Naura membuka percakapan kala kedua wanita itu mengantri di barisan untuk mengambil undangan yang ada di atas meja. "Oh, itu. Iya, tampan ya?" Arumi tersenyum kikuk. "Tampan dari mananya? Masih lebih tampan Mas Mahes kok." Naura mengangkat jari telunjuk ke arah Arumi sambil menggoyangkannya. "Jangan bandingkan Dr. Ryan dengan suamimu, Dok. Mereka berdua beda jauh loh." Wanita itu menimpali, seakan bisa membaca isi pikiran Arumi. "Waduh bahaya, kenapa Dokter Naura bisa tahu isi pikiranku?" "Karena aku tahu, di dunia ini
Tidak ada seorang istri yang akan memuji pria lain selain suaminya sendiri. Naura mengedipkan sebelah mata. Benar kan perkataanku? Benar, Dok. Arumi tersenyum kikuk sambil mengusap tengkuk. Lain kali aku tidak boleh menggosipkan Dokter Naura, sebab dia pasti akan tahu kalau aku ataupun yang lain sedang membicarakan dia. Di saat antrian di depan sudah longgar, Arumi maju, lalu mengambil menu hidangan berupa lontong, sayur, telur, balado, kerupuk serta tidak ketinggalan sambal sebagai pelengkap makanan agar lebih terasa lezat ketika disantap. Walaupun Arumi sudah sarapan sebelum berangkat ke kantor, tetapi karena hatinya sedang kesal, ditambah gugup, akibat dipertemukan kembali dengan pria yang beberapa hari lalu ditabrak olehnya, membuat nafsu makan wanita itu bertambah. Satu piring lontong sayur lengkap dengan lauk sudah di tangan. Kemudian dia memutuskan untuk kembali duduk di kursi semua. Namun, baru saja Arumi melangkahkan kakinya, langkah kaki wanita itu harus terhenti, tatkala seorang pria berdiri di hadapannya, dengan tatapan buas seperti binatang yang akan merekam mangsa. Kamu bersambung.